Guys, buat teman-teman yang mau cuan dari TikTok affiliate dan sering bikin konten, tentunya kamu penasaran, ya kan? Apakah konten yang hard selling atau soft selling, yang mana yang lebih cuan? Nah, kalau kamu pengen tahu, kita akan bongkar hari ini. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke, hari ini topiknya, gue bareng dengan Mas Andri, kita akan ngebahas tentang konten nih, ya kan? Konten kan kita tahu ya, ada soft selling, ada hard selling. Tapi pertanyaannya, yang mana yang lebih cuan? Nah, menurut lo gimana? Kalau aku bahas ini menarik ya. Zaman dulu, ya kita bisa 10 tahun yang lalu, orang itu pada hard selling. Oh, Zaman dulu. Oke. Konten tuh hard selling. Ingat gak? Zaman-zaman dulu ya namanya orang bikin konten awal-awal Facebook apa ya hard selling. Terus muncul Instagram. Oke. Muncul Instagram mulai ngomong personal brand, ngomong branding. Orang mulai muncul konsep soft selling. Oke. Kamu ngerasain toh perubahan orang akhirnya soft selling. Sekarang era TikTok. Kok arahnya lagi-lagi ke hard selling lagi gitu loh. Kamu ngerasa gitu gak sih? Jadi kayak ada shifting gitu loh. Yang dulunya hard selling kemudian ke soft selling. Sekarang ini sudah mulai banyak lagi konsep-konsep hard selling. Kalau kamu sendiri gimana menurutmu Pak Michael? Iya, gue setuju ya. Jadi buat teman-teman yang gak ngerti soft selling sama hard selling itu apa ya. Jadi kalau hard selling itu ya misalnya gue ngomong gini produk langsung A, to the point lah. Langsung to the point. Oke guys, ini produknya gini-gini, harga segini-segini, kalau lo mau langsung check out. Ya kan? Ya, udah familiar ya kan sekarang. Atau soft selling. Soft selling misalnya ada ceritanya dulu kayak lu ngapain gini. Oh ya daripada gini, oke, lu beli aja produk A kayak gitu, itu soft selling. Nyempil di akhir-akhir sedikit doang lah. Sedikit doang ya. Sekarang menurut gue kalau di affiliate ya kan, kalau kita ngomong secara bisnis affiliate-nya sendiri, mungkin lebih bagus hard sell. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena affiliate itu kalau dalam ininya marketingnya itu bukan masuk ke branding, tapi dia lebih larinya ke selling memang. Betul. Ya contohnya Kak Lila ya. Ya. Kita sering lah campaign sama brand kan, ketemu sama brand. Kita selalu ketemu sama dua orang. Satu orang branding, orang ininya yang strategi brandingnya, satu orang sellingnya. Dan mereka itu kadang-kadang ya agak sedikit konflik juga gitu loh. Dari sisi salesnya bagus, tapi kurang oke dari sisi brand. Maka yang orang brand, kamu sebenarnya gini-gini agak soft selling. Yang Ono nggak mau si Ono. Karena dia tahu hasilnya kurang oke secara sellingnya. Nah, tapi kalau aku bilang affiliate itu selling. Kenapa? Karena ya itu secara strukturnya itu masuk ke sales departmentnya mestinya, bukan ke branding. Kalau branding endorse. Lu pakai endorse itu baru. Lu mau jadi influencer. Awareness lah, ngomong brand equity apalah itu masuknya ke sana ya. Tapi kalau kita ngomong affiliate, lu di hire karena dia mau sales dari kamu. Iya, mau konversi. Benar kan? Nah, kalau menurut gue ya, yang namanya hard selling sebenarnya nggak ada salahnya sih. Jadi banyak orang kayak jujur ya meremehkan yang namanya hard selling. Ya kan, bener nggak? Kayaknya kalau lu soft selling lu lebih keren gitu ya. Padahal enggak sih menurut gue. Ya kan, hard selling juga keren kok menurut gue. Contohnya kayak gini aja. Di Amerika atau di luar negeri ya, atau di Indonesia juga ada. Ada kan satu channel TV yang isinya jualan aja. 24 jam isinya jualan. Oke, apakah itu nggak hard selling? Itu hard selling banget, ya kan? Bukan kayak ya acara TV gini, enggak, ya kan? Jadi memang hard selling banget dan hard selling sales. Buktinya kenapa ada channel yang 24 jam isinya jualan. Kalau misalnya hard selling enggak convert ya. Oke. Jadi orang memang pada dasarnya itu seneng ngelihat orang jualan. Ya, contoh misalnya kita ke PRJ, ada orang demo, kan kita pengen liatin, ya kan? Dalam hati memang kita nggak kepengen beli, tapi pengen lihat aja ini apa sih, seperti apa sih, ya kan? Mungkin aja ada good deal dan ada orang-orang di luar sana. Contoh kayak Bojoku ya, hobinya tuh nyari yang good deal, gitu ya, nyari yang bagus, yang kualitasnya oke, sama kayak gitu. Sekarang ngapain? Sekarang kita jalan-jalan ke mall, ngapain kita jalan-jalan ke pameran, ke expo? Emang kita cuma lihat-lihat cuci mata kan kagak? Kita dalam hati kita kepengen, oke, sell me something, ya kan? Gue pengen ngelihat barang-barang unik, yang seru, yang good deal, yang kepake buat gue gitu loh. Tapi ini, aku ada case kayak gini, ada dua brand nih, ada dua brand. Satu lahirnya baru di TikTok, which is dia lebih banyak hard sell. Satu dia lahirnya dari sudah beberapa tahun yang lalu sejak Instagram. Oke. Ini tanpa endorse.
jarang sekali main endorse. Oke. Yang satunya dia banyak endorse. Oke. Dari awal endorse, baru ketemu Kak Lila itu 5 bulan terakhir, 3 bulan terakhir lah ya. Kamu tahu apa yang menarik? Brand ini awareness-nya sudah tinggi. Karena dia sudah sering endorse, soft sell, endorse si A, si B pakai. Begitu ada affiliate, kita masuk, laku kenceng bro. Langsung gas. Kenapa? Karena orang sudah teredukasi dengan bagus, ya. Selama ini dia nggak dijualin, ngerti nggak? Iya. Jadi dia tinggal panen. Artinya menurutku ya, kalau ini dari sisi brand guys, bukan dari sisi afiliator ya. Dari sisi afiliator ya kalian mau hard selling aja nggak apa-apa. Tapi menurut kalau dari sisi brand, mereka harus melakukan dua-duanya mestinya, branding dan selling ya. Brandingnya itu diperlukan apa? Lebih banyak orang, luas ya, dan dia tahu barang ini seperti apa, benefitnya, manfaatnya, image-nya dan seterusnya gitu ya. Dan dia harus dikonversi salesnya juga. Betul. Di TikTok, di live, di video. Jadi menurutku ini dua-duanya menurutku saling menutupi. Saling gitu. melengkapi. Harus dua-duanya memang kalau untuk brandnya. Tapi memang kalau untuk afiliator. Kalau afiliator lain lagi. Lain lagi ceritanya. Nah. Kalau endorser itu perannya yang awareness tadi. Awareness, betul. Endorser. Nah, by the way, kalau ngomong gini ya, enakan jadi endorser atau afiliator? Ganti topik. Ganti topik ini videonya kan. Iya. Tapi intinya paham maksud gue ya. Oke. Kan kalau endorser lebih bikin soft selling banyak, kalau afiliator kan hard selling banyak. Tapi faktanya sekarang endorse tergerus, bro. Tergerus ya. Endorse tergerus dengan afiliator. Kenapa? Karena zaman dulu brand itu ada cari influencer ya, cari influencer, endorser, nano, mikro gitu kan. Yes. Bayar 100, 200, 300. Sekarang afiliator gratis, cuman barter produk doang. Iya, nggak ada lagi kayak gitu. Dapat extra selling lagi, dapat duit lagi tambahan. Langsung convert. Penjualan. Langsung convert. Jadi sekarang yang nano, mikro, kalau kalian sebagai afiliator yang lagi nonton, endorser yang lagi nonton, either kalian naik langsung ke makro atau kamu ke afiliator. Karena kamu di tengah-tengah itu udah sih orang udah nggak ada yang mau beli. Udah nggak ada yang mau. Ya, kalau jualan. Nah, by the way, buat teman-teman yang mau belajar ya, terlebih kalau kamu udah influencer, mungkin nano, mikro ya dan lain sebagainya, even makro ya kan. Kalau kamu pengen tahu dunia affiliate, saran gua mungkin ketemu sama kita langsung ya. Jadi kita bisa ketemu dan bisa belajar, kalian bisa belajar sama kita ya kan. Kita akan sharing pengalamannya kita, gimana selama 2-3 tahun ini ngebangun bisnis affiliate ya kan. Mulai dari nol sampai bisa punya omset miliaran ya. Kalau kalian mau ikutan nanti seminarnya di sini guys ya. Gua taruh di deskripsi sama pin komen ya. Kita adakan cuma di 2 kota aja guys ya. Di Jakarta sama Surabaya. Jadi ini juga seminarnya cuma 2 bulan sekali. Jadi kalau kalian pengen ikutan, cek aja ya kan. Semoga masih ada seats-nya ya. Karena ini seats-nya terbatas banget karena offline. Dan buat teman-teman yang mungkin di luar Jakarta atau Surabaya ya kan. Kalian bisa ikutan webinarnya. Kalau kamu misalnya di Kalimantan, Sumatera, di Papua ya kan. Pengen ikutan, lihat juga, bisa juga ikutan ya webinarnya aja ya. Linknya gue sertakan di sini. Kalau mau ikutan langsung aja digercepin ya. Oke? Berarti kalau afiliator apakah harus 100% hard selling? Boleh dua-duanya. Cuman gini ya. Lu pernah kepikiran nggak kenapa hard selling works? Ya kan? Padahal ini konten ya kan. Kenapa hard selling itu works? Karena gini guys ya. Jadi orang ini zaman sekarang untuk diyakinkan beli sesuatu, dia tuh nggak lihat, misalnya gini ya, nggak serta-merta gue lihat satu konten, wah ini bagus nih, oke gue langsung beli. Untuk pertama kalinya, nobody do that, betul kan? Atau dia nge-live, lihat orang ini jualan terus, wah ini pasti bagus nih, gue langsung beli, kan enggak? Ya. Jadi kebanyakan sekarang penonton atau calon pembeli ini sudah teredukasi. Jadi sebenarnya ketika dia klik beli, dia tuh udah punya informasi dari berbagai sumber, termasuk dari konten-kontennya afiliator lain, ya kan, konten-konten dari brand dan lain sebagainya. Jadi dia sebenarnya pada saat beli itu, dia udah kepengen beli. Nah, paham ya? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang closing? Jadi untung-untungan dong. Betul, betul. Ya, untung-untungan, ya kan? Jadi bisa jadi dia di warm up dari videonya orang, ya kan? Itu bisa video afiliator lain, bisa videonya brand, ya kan? Dan kemudian dia dikejar-kejar dengan video itu karena algoritma akan ngejar terus kan ya kan? Dikasih lihat gini, dia masih belum beli, sampai akhirnya terakhir mungkin begitu bangun pagi dia ngerasa, kayaknya gue pengen nyoba nih. Terus tiba-tiba video lu muncul, ting. Mungkin video lu jelek, ya kan, video lu cuma guys ini beli kayak gini. Tapi lu ngomong poin-poin yang pernah ngomongin sebelumnya, ya kan? Ini produknya dan bagus. Produknya sama. Nah, produknya sama persis. Harganya murah, ya kan? Buruan guys, check out sekarang. Closing. You never knows. Ngerti kan? Ada satu hal yang bikin orang itu, ya udahlah gue beli aja lah.
Oke? Ya. Nah, itu kerennya menurut gue. Makanya kenapa menurut gue penting banget untuk bikin video yang banyak. Kayak lu nebar pancing, lu nggak pernah tahu nih pancingnya umpannya siapa yang gigit gitu loh, ya kan? Nah, itu persepsiku ya sebagai orang yang bikin konten. Jadi guys, konklusinya buat teman-teman yang pengen soft selling atau hard selling, jawabannya apa bro? Silakan Pak Michael. Kalau gue bilang sih tergantung diri kita. Ada orang yang nggak comfortable hard selling, jujur. Ada orang nggak suka. Oh beli nggak suka ya kan? Ada orang yang pengen ngejaga image-nya, ya you look nice ya kan? Nggak kepengen kelihatan jualan banget, boleh. Lu mendingan soft selling aja ya kan? Bisa dapat dari endorse, sekali-sekali jualan, it's okay ya. Tapi nggak perlu expect juga sampai kayak penjualannya bisa banyak ya kan? Karena mungkin penjualan terbesar kamu, pendapatan terbesar kamu mungkin dari endorsean itu ya. Dan enaknya kalau kayak gitu adalah lu bikin videonya nggak perlu brutal. Nah, lu bikin video sehari 1, sehari 2 masih oke, ya kan? Atau bahkan ada yang bikin 3 hari sekali, 2 hari sekali itu masih oke, ya. Tapi personal brandingmu harus quote unquote kuat. Cukup kuat. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pas-pasan ya kan, nggak ngerti masalah soft selling ya model Tanah Abang aja, Mangga 2, ya udah lu hard sell aja bro, nggak ada salahnya juga ya, nothing wrong with that, ya kan? Dan anyway. Nah, tetap aja dua-duanya ujung-ujungnya bisa cuan. Nah gimana menurut kamu? Kalau kepengen cuan juga coba komen below ya. Dan jangan lupa ikutan aja seminarnya. Oke? Langsung diget cepet.